مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wal kirami ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita bisa mengaji bersama di channel saya, yakni Mahabbah Islam. Buat teman-temanku yang sudah support channel ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah, kesehatan, umur yang panjang, amin Allahumma amin. Baiklah teman-temanku, pada video kali ini saya sebagai admin Mahabbah Islam akan mengajak teman-temanku untuk mengkaji, yakni masih dalam kitab Mabadi Fiqih Juz 3. Di video sebelumnya itu sudah sampai membahas haid dan nifas. Sekarang untuk video yang sekarang ini kita akan mengkaji mengenai sholat. Oke, kita langsung saja buka. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini dijelaskan yang pertama, sholat 5 waktu. Hukum sholat 5 waktu adalah fardu ain atas pribadi orang mukallaf. Maka barang siapa yang menolak kewajiban sholat 5 waktu, mereka adalah orang kafir. Nah, jadi sholat 5 waktu ini diwajibkan untuk kita yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik, yang sudah balik. Bagi anak-anak supaya diperintahkan setelah mencapai umur 7 tahun dan hendaklah dipukul kalau meninggalkan setelah berusia 10 tahun. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Lanjut yang kedua, hal-hal yang menjadi syarat sahnya sholat. Yang pertama, nah kita langsung membahas masalah syarat-syaratnya. Yang pertama, toharoh dari kedua hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, yang kedua, toharoh badannya atau suci badannya, pakaian dan tempat sholat dari semua benda najis. Nah, mesti ini haruslah. Kalau kurang dari syarat ini berarti sholatnya itu tidak akan sah. Yang ketiga, yakni menutup aurat, adalah menutup aurat. Aurat laki-laki itu antara pusat sampai lutut, sedangkan perempuan semua anggota tubuhnya kecuali muka dan pergelangan tangan, itu aurat perempuan. Yakni yang keempat, menghadap ke kiblat, dan yang kelima, waktu sholat telah masuk. Nah, ini syarat-syaratnya mesti kita hafal ya teman-teman, harus hafal. Di sini penjelasannya secara rinci, lebih rinci lagi. Aurat yang termasuk aurat bagi laki-laki ialah anggota badan antara pusar sampai lutut, itulah laki-laki. Sedangkan bagi perempuan yang merdeka bukan hamba sahaya ialah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Teman-temanku sekalian, kita lanjut yang keempat, waktu-waktunya sholat. Yang pertama adalah waktu subuh. Waktu subuh dimulai dari menyingsingnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Yang kedua, waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari hingga bayangan satu benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri, selain bayangan istiwa. Yang ketiga, waktu asar. Waktu asar itu dimulai dari habisnya waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Yang keempat, waktu maghrib
dimulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya awan merah. Dan yang kelima, waktu Isya. Waktu Isya dimulai dari hilangnya awan merah hingga menyingsingnya fajar shadiq. Nah, itu waktu Isya. Lanjut yang kelima, waktu-waktu yang dimakruhkan melakukan sholat sunnah. Nah, ini mesti kita hafal juga ya. Jangan sampai kita sholat itu sia-sia, nggak ada faedahnya. Jadi kita harus hafal ini. Waktu-waktu yang dimakruhkan. Makruh ini adalah perbuatan yang jika dilakukan itu tidak mendapat apa-apa, dan bila kita tinggalkan akan mendapatkan pahala. Nah, lanjut, dimakruhkan melakukan sholat sunnah tanpa sebab tertentu adalah ada 5 waktu selain di Mekah, yaitu yang pertama, sesudah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Ini yang dilarang untuk sholat sunnah. Yang kedua, ketika terbitnya matahari hingga naik setinggi tombak. Nah, ini juga dilarang. Yang ketiga, ketika istiwa, matahari tepat berada di tengah-tengah kecuali pada hari Jumat. Nah, ini dilarang juga. Yang keempat, sesudah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Yang kelima, ketika menguningnya sinar matahari hingga terbenam. Nah, ini harus kita hafal. Tanpa sebab. Kalau sholatnya itu tanpa sebab, maka itu dimakruhkan untuk sholat pada waktu-waktu yang sudah dijelaskan tadi. Baiklah teman-teman Mahaba Islam, cuma ini saja video dari channel Mahaba Islam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sedikit tapi mudah-mudahan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.